Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu opsi terbaik bagi guru honorer yang tidak lolos ASN P3K di tahap yang pertama. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Tidak lolos ASN P3K tahap yang pertama. Nah, jadi ada dua alasan mengapa guru honorer ini tidak lolos ASN P3K tahap yang pertama. Yang pertama yaitu tidak lolos passing grade, kemudian yang kedua, lolos passing grade tapi kalah perankingan. Nah, jadi dua kategori ini sama-sama tidak lolos ASN P3K tahap yang pertama ya teman, dan semuanya ini berhak mengikuti ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Namun, ada keuntungan yang didapat oleh guru honorer yang lolos passing grade tapi kalah perankingan dibandingkan guru honorer yang tidak lolos passing grade. Nah, keuntungannya apa? Nah, keuntungan bagi guru honorer yang lolos passing grade tapi kalah perankingan, maka nilai passing grade yang didapat di ujian seleksi P3K tahap pertama ini nanti bisa dibawa di tahap kedua dan di tahap yang ketiga, teman. Jadi, apabila nanti mengikuti ujian di seleksi P3K tahap kedua dan tahap ketiga, misalkan nilainya ini tidak lolos passing grade, maka passing grade di tahap pertama ini bisa digunakan, teman-teman, asalkan dia memilih jabatan yang sama dan juga bentuk satuan pendidikan yang sama. Jadi seperti itu ya teman, bedanya tidak lolos passing grade dengan lolos passing grade tapi kalah perankingan. Dan semuanya ini berhak mengambil ataupun berhak memilih formasi di tahap yang kedua. Nah, jadi opsi terbaik dari kedua kategori ini adalah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Dan di tahap yang kedua ini ada beberapa aturan ataupun ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 ya teman. Kita lihat di sini. Nah, ini dia teman, seleksi P3K tahap yang kedua. Kita lihat yang pertama, seleksi P3K tahap kedua sudah terbuka untuk umum. Nah, jadi semua guru honorer ini sudah bisa mengambil formasi di tahap yang kedua ya teman, baik itu guru honorer swasta maupun lulusan PPG. Dan untuk ujian seleksi P3K tahap kedua ini sudah berbeda dengan aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama ya teman. Untuk yang tahap pertama ini kan apabila ada satu formasi yang sudah diisi oleh guru honorer di sekolah induknya, maka formasi atau jabatan ini sudah tidak bisa dilamar oleh guru honorer dari sekolah lain. Namun di tahap kedua ini sudah tidak berlaku lagi teman. Jadi semua guru honorer ini sudah bisa mengambil formasi yang masih belum terpenuhi, walaupun itu sudah diisi oleh guru honorer di sekolah induknya. Jadi seperti itu ya teman, nanti mengambil formasi yang masih belum terpenuhi. Jadi tidak ada sistem mengunci seperti ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi seperti itu untuk ujian seleksi P3K tahap yang kedua ini. Kemudian selanjutnya, pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2 tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober 2021. Nah, jadi tinggal beberapa minggu saja ya teman, tinggal beberapa minggu saja nantinya akan dilakukan pengumuman dan pemilihan formasi tahap kedua bagi guru honorer yang tidak lolos di tahap pertama dan juga guru honorer swasta dan juga lulusan PPG yaitu tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober 2021. Kemudian selanjutnya, pelamar tidak perlu mendaftar dari awal lagi. Pelamar hanya memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi. Nah, jadi nanti di seleksi P3K tahap kedua, pelamar ini tidak perlu mendaftar dari awal lagi ya teman, yaitu seperti unggah swafoto dan lain sebagainya, tapi nanti pelamar hanya memilih kembali formasi yang masih belum terpenuhi. Jadi nanti teman tinggal memilih saja formasi yang sudah disediakan oleh sistem sscsn.bkn.go.id. Dan kemungkinan formasi yang tidak ada di sistem, ini kemungkinan sudah terisi di tahap pertama ya teman. Jadi teman hanya memilih formasi yang tersedia di sistem sscsn.bkn.go.id. Kemudian yang nomor 4, pelamar memilih formasi dalam satu daerah kewenangan pengelolaan pendidikan. Nah, jadi ini sama ya teman dengan ujian seleksi P3K tahap pertama, yang mana teman-teman ini harus memilih formasi dalam satu daerah, kabupaten atau kota di mana tempat teman-teman mengajar. Jadi seperti itu. Ini untuk tingkat TK,
SD, dan SMP. Dan untuk tingkat SMA ataupun SMK, ini kewenangannya sudah provinsi ya teman. Jadi karena kewenangannya provinsi, maka dia bisa melamar di kabupaten lain tapi masih dalam satu provinsi tersebut. Nah, jadi seperti itu ya teman, melamar dalam satu daerah kewenangan. Jika di SMA, maka kewenangannya ini dalam satu provinsi. Jika di SD ataupun SMP ataupun di TK, ini kewenangannya adalah kabupaten atau kota. Dan perlu diketahui juga ya teman, bagi guru honorer yang mengajar di tingkat SMP ataupun SD ataupun TK, ini bisa melamar di antara ketiga satuan pendidikan tersebut. Misalkan guru honorer SMP ingin melamar di SD, ini bisa teman. Kemudian di SD ingin melamar di SMP juga bisa. Kemudian yang TK ingin melamar di SD, ini bisa teman. Jadi ketiga satuan pendidikan tersebut bisa dilamar dalam satu daerah, kabupaten, atau kota. Tapi apabila teman-teman mengajar di SD tapi ingin melamar di SMA, ini tidak bisa teman, berdasarkan aturan, jadi tidak bisa. Begitu juga di SMP, bagi pelamar yang melamar di SMP ini ingin melamar di SMA, ini juga tidak bisa. Dan bagi guru honorer yang mengajar di tingkat SMA, maka dia harus memilih formasi setingkat SMA juga. Misalkan SMA ataupun SMK dalam satu provinsi di mana tempat dia mengajar. Jadi seperti itu teman, bedanya SD, SMP, dan TK dengan SMA. Jadi disesuaikan dengan daerah kewenangannya masing-masing. Ini untuk yang poin nomor 4. Kemudian yang nomor 5, pelamar lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemendikbudristek memilih formasi sesuai dengan domisili pelamar. Nah, jadi ini bagi lulusan PPG ya teman yang belum menjadi guru, maka teman-teman harus mengambil formasi sesuai dengan domisili pelamar. Misalkan teman-teman sekarang berdomisili di daerah Bondowoso misalkan. Nah, jadi teman-teman harus memilih formasi di daerah Bondowoso tersebut. Jadi seperti itu ya teman untuk lulusan PPG. Kemudian, ini adalah Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 yang mengatur untuk ujian seleksi P3K di kompetensi tahap yang kedua. Kita lihat di sini, pelamaran untuk seleksi kompetensi tahap 2 diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Nah, ini sudah dijelaskan di awal ya teman. Jadi, semua guru honorer ini sudah bisa mengambil di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Kemudian yang kedua, pelamar sebagaimana dimaksud, ayat 1 huruf A dan B melakukan pemilihan kebutuhan ulang, sudah dijelaskan di awal. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya. Nah, jadi bagi guru honorer swasta dan juga lulusan PBG ini adalah pemilihan formasi untuk yang pertama kalinya ya teman di sscsnbkn.go.id. Kemudian selanjutnya, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Pelamar yang mengajar di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama dapat melamar di antara pilihan satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan. Nah, jadi ini sudah dijelaskan di awal ya teman. Jadi buat teman yang melamar di tingkat TK, SD, ataupun di SMP, maka teman bisa melamar di antara pilihan satuan pendidikan tersebut. Karena ini masih dalam satu daerah kewenangan yaitu kabupaten atau kota. Kemudian yang B, bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut. Nah, ini juga sudah dijelaskan di awal ya teman-teman. Jadi buat teman-teman guru honorer yang mengajar di setingkat SMA, maka teman-teman ini bisa melamar di formasi setingkat SMA ataupun SMK juga, ataupun di SLB dalam satu wilayah provinsi yang sama. Baik teman-teman, itulah sedikit info dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.